وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Amma ba'du. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Faslun. ولا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Kafi di kitab Al-I'tikaf. Pasal baru wala yajuzul khuruju minal masjidi illa lima la budda lahu minhu. Ketika i'tikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk hal yang dia harus melakukannya, kecuali untuk hal yang dia harus melakukannya. Jadi hukum asalnya tidak boleh keluar dari masjid. Hukum-hukum seperti ini tidak boleh keluar dari masjid dan semisal itu untuk di sini ada dua hukum i'tikaf. Ada i'tikaf sunnah dan itu hukum asal i'tikaf, dan ada i'tikaf wajib. I'tikaf wajib itu adalah i'tikaf karena nazar. Maksud dari tidak bolehnya keluar dari masjid di sini, kalau untuk i'tikaf wajib maka tidak boleh di sini menjadi haram. Tidak boleh di sini menjadi haram. Adapun untuk i'tikaf sunnah sebagaimana umumnya i'tikaf, maka tidak bolehnya di sini dalam arti atau dalam rangka untuk orang yang memang dia meneruskan i'tikafnya selama 10 hari misalnya, maka tidak boleh keluar dari masjid. Secara hukum pada asalnya i'tikaf tersebut sunnah, dan ketidakbolehan ini dimaksudkan bukan pengharaman, melainkan pembatalan hukum i'tikaf. Gitu loh. Jadi bagi yang i'tikafnya sunnah, sebagian mungkin nanti antum atau kita, semua dari kita atau sebagian, ketika i'tikaf di muhsinin, baik i'tikaf full 10 hari terakhir Ramadan atau hanya mengambil malamnya atau siangnya atau sebagian saja misalnya. Ketika memang dia sedang i'tikaf, maka keluarnya dia dari masjid itu menjadi pembatal i'tikaf yang sunnah itu. Ya, jadi ketidakbolehan ini bukan berarti haram, tetapi memang tidak boleh jika memang ingin beriktikaf. Ya. Oleh karena itu, orang yang i'tikaf baik sementara ataupun full itu tidak layak baginya untuk keluar masuk masjid. Maksudnya keluar masuk area yang sehukum dengan masjid. Main di parkiran misalnya. Ya. Atau ke warung. Pada asalnya itu tidak boleh. Maksudnya tidak boleh itu akan menggugurkan amalan atau memutuskan amalan dia yang semestinya kontinu, yaitu i'tikaf. Walaupun dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Orang yang i'tikaf keluar atau ya main aja keluar gitu,
ya dia tidak berdosa dengan itu, cuma putus sudah i'tikafnya. Maka tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk hal yang harus dilakukannya. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Rasulullah SAW idza i'takafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjilah. Rasulullah SAW, beliau ketika i'tikaf, beliau mendekatkan kepadaku kepalanya, kemudian aku sisir rambut beliau. Kayak gimana? Apakah Aisyah ada di dalam masjid? Tidak. Aisyah ada di rumah, di kamarnya. Rasulullah ada di masjid. Masjid Nabawi yang tentu ketika itu masih kecil masjidnya, nggak seperti sekarang. Tembok itu menjadi pembatas antara masjid dan rumahnya Rasulullah SAW. Gitu ya. Makanya kita katakan, ketika tembok masjid dan ini ruangan masjid dan lawannya tembok itu, balik tembok itu adalah ruangan kamar orang, maka itu bukan masjid lagi. Seperti yang kemarin Anda sudah sebut, misalnya ruangannya Ustaz Fawaz itu, Ustaz, atau misalnya ruangan Marbot yang memang dia tidur di situ dan nginap di situ, bukan masjid. Sebagaimana Nabi SAW rumahnya, yang rumah versi Aisyah radhiyallahu anha, tepat di balik tembok masjid, gitu ya. Maka rumahnya Aisyah, rumahnya Nabi SAW bukan masjid. Nah, ada jendela di tembok tersebut. Ya, jendela zaman ketika itu, ya. Yang mana itu menjadi penghubung antara Rasulullah dengan Aisyah di kamarnya. Berarti kadang ada komunikasi, dan dalam riwayat lain juga ada komunikasi. Ini menunjukkan bolehnya di zaman sekarang antum berkomunikasi dengan istri ketika i'tikaf lewat WhatsApp, boleh. Namun yang afdal adalah ketika memang itu seperlunya aja, yang afdal. Bukan karena haram, melainkan namanya i'tikaf buat ibadah. Ya boleh telepon-teleponan dalam rangka mungkin sekali-kali ngobrol untuk melepas kangen atau ngeliat anak-anak gimana, video call, itu tidak masalah. Ya. Rasulullah SAW mendekatkan kepalanya kepadaku, yakni kepalanya itu agak ke jendela, ke kamarnya beliau, gitu loh, ya. Dan di situ ada Aisyah radhiyallahu anha, fa urajjilah, maka aku pun menyisir rambutnya. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya ada interaksi, bolehnya menyentuh, selama bukan urusan syahwat, boleh, ya, jadi boleh. Sehingga ya, kalau misalnya antum i'tikaf full, istri antum bawa makanan, terjadi interaksi, obrolan, atau pegang salaman, itu nggak masalah. Ya, baik di teras karena itu bagian dari masjid, atau mungkin dalam, itu tidak masalah insyaallah. Karena ini terjadi sentuhan. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Nah, ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak masuk ke rumah kecuali karena hajat manusiawi. Faedahnya apa di sini? Rasulullah SAW ketika i'tikaf, kalau beliau memang ada hajat di sini bukan hajat syahwat seperti jima dan mencium, bukan. Tapi hajat kemanusiaan, mungkin kamar mandi, ya, atau mungkin membawa bekal, ya, atau hal-hal lainnya. Maka beliau baru masuk ke rumah. Kan rumahnya dekat samping masjid, ya, gitu. Maka tanah yang misalnya tanah masjid, tanah wakaf, ya, kalau di sini mungkin, oke, contohnya ini, ya, dan kamar itu bukan bagian dari masjid, oke. Kalau misalnya di masjid lain, misal seperti apa, ya, masjid hijau misal, ya, di masjid hijau itu bagian agak ujungnya di bawah, paling ujung sana itu ada rumah Ketua DKM. Itu semua tanah wakaf, parkiran dong. Ketua DKM rumahnya atau ke masjid? Bukan.
juga antum mungkin akan melihat di situ ada tempat pembuangan sampah. Itu bukan masjid. Gitu. Bahkan kalau misalnya ditanya bagian bawah masjid hijau, itu ada kayak sekolah, koperasi, itu bukan masjid walaupun satu lantai. Atasnya baru masjid. Ini menunjukkan bahwa masjid kadang-kadang tidak seluruh lantai dari bangunan itu. Kayak Blok M Square, rooftopnya masjid. Namun bawah-bawahnya pasar. Dan itu bisa. Memang di zaman Nabi mungkin gak ada, tetapi itu yang terjadi zaman sekarang. Oke, seperti itu. Maka tidak ke rumah kecuali hajat. Maka teman-teman ikhwan di sini yang mungkin warga wahana, ketika i'tikaf di muhsinin, baik full maupun bermalam saja, terus kemudian antum mungkin membutuhkan sesuatu untuk diambil dari rumah, fadal, selama itu memang kebutuhan yang menunjang i'tikaf antum. Ya. Adapun kebutuhan seperti kangen sama istri, kemudian ke rumah, ini ya putus sudah i'tikafnya. Ya kan? Karena ini tidak menunjang eksistensi i'tikaf antum di sini. Baik, muttafaqun alaih. Baik, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. وقال المؤلف رحمه الله ولا خلاف في جواز الخروج لحاجة الإنسان وإن احتج إلى مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به فله الخروج إليه لأنه مما لا بد له منه. أحسنت. قال رحمه الله ولا خلاف في جواز الخروج لحاجة الإنسان. Tidak masalah, tidak ada khilaf di antara ulama tentang bolehnya keluarnya mu'takif karena hajat kemanusiaan. Seperti mengambil makanan, mengambil minuman, atau mengambil modal uang ya untuk hal-hal yang nanti dibutuhkan saat i'tikaf. Atau di antara hajat juga, di antara hajat mengambil Al-Qur'an di rumah. Itu juga termasuk hajat. Kan di sini udah ada Al-Qur'an mushaf, kenapa enggak pakai sini? Kadang-kadang hajat manusia apalagi sekarang dia lebih nyaman pakai mushaf sendiri gitu. Ternyata ketinggalan, maka ini boleh untuk ambil di rumah. Kemudian juga misal selimut, ya, baju, sarung, pakaian, ya mungkin ketinggalan atau mungkin kelupaan atau butuh lebih ternyata misalnya masjidnya dingin, ya, maka itu hajat. Atau ketinggalan sikat gigi dan seterusnya. Bahkan dia boleh membeli sikat gigi baru di warung, boleh. Ya. Kemudian selain itu apa lagi? Ke kamar mandi. Namun ketika di masjid atau area masjid ada tersedia kamar mandi, maka tidak boleh dia memilih yang jauh yaitu rumahnya. Jadi mau BAB, BAK ya udah di sini aja. Kamar mandi sini, bukan ke rumah. Ya, jadi jangan cari yang abad, yang jauh ketika ada opsi yang akrab, yang lebih dekat. Ya, sebagaimana juga akan ada pembahasan misal dia punya dua istri atau lebih. Atau dia punya 2 rumah atau lebih. Maka ketika mungkin dia mengambil makanan, maka jangan pilih yang lebih jauh rumahnya untuk datangin. Ya begitu. Maka begitu juga dengan kamar mandi. Kalau sudah available di area masjid, maka dia nggak boleh ke yang jauh seperti ke rumahnya, tapi sudah cukup di masjid, di area masjid. Maka kamar mandi ini, nah, kalau misal kita lihat di sini, ini semua adalah area masjid. Ya, ini semua adalah area masjid. Tapi ketika sudah sampai area tempat wudhu, maka itu bukan area masjid. Gitu. Antum hanya layak ke tempat wudhu itu atau ke kamar mandi terutama ketika memang ada hajat. Ketika tidak ada hajat, antum nggak usah nongkrong di situ, ngapain juga di situ. Gitu. Tapi antum boleh di lantai-lantai yang ada di area masjid, di pelataran masjid. Ya begitu. Ketika tidak ada hajat, maka tidak perlu untuk keluar dari masjid karena itu memutus i'tikaf. Wa in ihtaja ila ma'kulin aw mashrubin wa laysa lahu man ya'ti bihi falahu al-khuruju ilaihi. Ini daqiq kalimatnya. Ibarahnya daqiq, yaitu detail. Kalau seorang mu'takif dia butuh makanan
butuh minuman dan tidak ada yang mendatanginya. Laisa lahu man ya'tihi bihi. Tidak ada yang mengantarkannya. Maka baru dia boleh keluar. Ya, mencari makanan atau mengambilnya, menjemputnya. Li'annahu mimma la budda minhu. Karena itu hal yang harus dilakukan. Ya, begini. Kalau kepanitiaan Masjid Muhsinin menyediakan buka puasa, makan malam, dan makan sahur, sudah diprogramkan oleh DKM, teman-teman panitia. Ya, maka nggak ada alasan untuk orang yang i'tikaf untuk beli makanan, baik melalui GoFood dengan perselisihan ulama mengenai hukumnya, ya, anggap saja boleh misalnya, maka dia tidak, ya. Dia sudah cukup makanan yang, ya, kemudian atau dia ke rumah, nggak perlu, karena apa? Sudah disediakan di sini, sudah disediakan di sini. Mungkin kecuali kalau misalnya makanan penunjang seperti cemilan, yang itu mungkin hajat. Ya, buka puasa, iya makan. Kemudian ternyata program dari Muhsinin masjid misalnya, makan malam itu sebelum Isya. Taib. Akhirnya sebelum Isya makan dengan program dari sini. Kemudian Isya, setelah itu tarawih 8:30 selesai. Kemudian baca Quran, lama-lama kan kering juga, haus, lapar. Jam 12 mulai. Ya. Wah, nanya ke istri, ternyata tidur. Minta ke istri tolong bawain makan kemari, gitu. Ternyata tidur, nggak dijawab. Ya. Maka mungkin seperti ini boleh untuk keluar cari makan. Kalau di daerah sini jam 12 cari makan di mana? Di mana coba? Di daerah sini. Ada nggak? Ada warung Madura. Cari biskuit, ya, misalnya. Boleh. Sesuai keinginan atau kebutuhan dia. Ya, nanti sahur nggak perlu dia cari makan karena sudah ada program di sini. Kecuali kalau memang di Muhsinin tidak menyediakan makan malam, tidak menyediakan makan sahur, cari sendiri. Ya udah, boleh keluar. Wah, kalau tiap hari kayak gitu bisa nggak? Iya, walaupun tiap hari. Gitu. Nah, ya. Jadi baru boleh dia keluar. Tapi kalau sudah ada yang mengantarkan, kayak istri antum yang mengantarkan bisa, maka antum nggak perlu keluar. Nggak usah ke rumah. Biar istri antum yang datang. Kecuali kalau istri antum misalnya repot dengan anak-anak. Ya, maka ya udah antum pulang. Ya seperti itu. Baik, lanjut coba. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, wa in hadaratil jumu'ah wa huwa fi ghairi mawdi'iha falahu al-khuruju ilaiha li'annaha wajibatun bi asli syar'i falam yajuz tarkuha bil i'tikafi kal wudu'. Baik, ahsan. Qala rahimahullah, wa in hadaratil jumu'atu wa huwa fi ghairi mawdi'iha falahu al-khuruju ilaiha. Kalau misalnya hadaratul jumu'ah, yaitu hari Jumat dan ada salat Jumat gitu kan. Sudah tiba segera waktu untuk salat Jumat. Wa huwa fi ghairi mawdi'iha, dan dia bukan di tempat Jumatan. Falahul khuruju ilaiha, maka dia boleh untuk keluar menuju ke masjid yang ada Jumatannya. Ini tidak terjadi di Muhsinin. Misal masjid yang sana apa Pak? Masjid yang sebelah sana namanya apa namanya? Yang dekat lapangan Al-Iman. Taib, itu ada Jumatan guys. Taib. Nah, itu masjid, oke? Mungkin sama kayak di sini Fasum juga gitu ya. Tapi masjid. Ada yang i'tikaf di situ. Dia i'tikaf 10 hari terakhir. Namun di hari Jumat tidak ada Jumatan. Maka dia boleh, bahkan sebenarnya wajib untuk keluar menuju masjid yang ada Jumatannya. Dan kaidahnya tadi, ketika ada yang akrab, maka jangan yang abad. Ketika ada yang lebih dekat, maka jangan pilih yang lebih jauh. Artinya, ya udah kamu sini. Salatnya di Muhsinin. Jangan pilih yang jauh. Istiqlal. Ya, antum i'tikaf jauh-jauh apa?
bosan so mau sini ketemunya fulan-fulan lagi gitu misalnya. Tapi itu kayak Istiqlal. Subhanallah. Nah, muhsinin. Maka cukup ke muhsinin, ke yang dekat aja gitu. Yang penting dia sudah menunaikan kewajiban sholat Jumat. Makanya kemarin-kemarin kita bilang, kalau misalnya seorang ada pilihan dia i'tikaf 10 hari terakhir di masjid yang bukan jami' atau masjid yang tidak menyelenggarakan Jumatan, itu lebih afdal dia i'tikaf di masjid yang menyelenggarakan Jumatan, biar nggak perlu lagi untuk keluar-keluar Jumatan. Atau masjid, atau dalam mazhab Hanbali, dalam fikih Hanbali, lebih afdal tidak di masjid yang bahkan masjid yang tidak diselenggarakan full 5 waktu sholat itu tidak dianggap dalam sebagian ulama Hanabilah. Maksudnya gini, ada beberapa masjid mungkin karena di desa ya itu zuhur dan asar nggak ada sholat jamaah. Yang mungkin udah pernah Anda sampaikan, di desa di tanah Jawa ini, atau mungkin di Kalimantan atau di Sumatera juga, ya, di Indonesia lah, gitu ya, di desa-desa. Biasanya satu desa itu ada masjid alun-alunnya atau masjid jami'nya, gitu. Masjidnya yang mana itu saja masjid yang mendirikan Jumatan. Taib, di desa itu ternyata ada banyak musola, sebutnya musola. Sebenarnya hukumnya masjid itu. Satu desa bisa aja ada 6 musola. Yang mana itu ada di gang-gang dalam, masuk ke dalam. Beda dengan masjid yang memang sudah di pinggir jalan yang kokoh gitu kan. Dan setiap 5 waktu itu sholat berjamaah mereka. Tapi di musola-musola ini, musola-musola ranting ini, itu kerap kali zuhur dan asar kosong akan jemaah. Imam nggak ada, jemaah nggak ada. Itu Anda menyaksikan di salah satu kampung yang Anda sering ke situ, di daerah desa sana, di daerah Kabupaten Ciamis. Dan itu bukan hanya satu-satunya, banyak di daerah-daerah seperti itu. Itu hukumnya masjid walaupun namanya musola. Kalau antum i'tikaf di situ, mungkin karena pulang kampung, atau i'tikafnya di musola yang mana zuhur dan asar itu tidak. Itu dalam mazhab Hanbali itu tidak dianggap. Sebagian ulama Hanbali jangan di situ i'tikafnya. Namun yang lebih sahih itu sah, i'tikaf di situ sah. Cuman itu hanya merepotkan untuk kedepannya. Antum tetap wajib untuk sholat berjamaah di masjid yang ada jamaahnya. Jadi keluar masuk. Tapi itu sah i'tikafnya, walaupun keluar masuk. Ya, kalau misalnya Jumatan dan di masjid yang antum i'tikaf padanya itu tidak ada Jumatan, maka keluarlah menuju salat Jumat, li'annaha wajibah, karena itu wajib bi asli syara', pada asal syariatnya. Falam yajuz tarkuha bil i'tikaf kal wudu. Dan maka tidak boleh meninggalkan Jumatan dengan sebab dia lagi i'tikaf meninggalkan Jumatan. Enggak, i'tikaf itu sunnah dan Jumatan wajib. Maka jangan sampai meninggalkan yang wajib gara-gara mempertahankan yang sunnah. Taib. Wa in du'iya. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, wa in du'iya ila iqamati shahadatin ta'ayyanat 'alaihi aw salati janazatin ta'ayyanat 'alaihi aw dafniha aw hamliha fa 'alaihi al-khuruj lidzalik li'anna wujubahu akidun likaunihi haqqun adamiyyun. Akadu. Ahsanallahu ilaikum. Li'anna wujubahu akadun likaunihi haqqun adamiyyun. Taib. Qala rahimallahu wa in du'iya ila iqamati syahadatin. Kalau misalnya dia kalau misalnya dia dipanggil, diseru menuju iqamati syahadah untuk menunaikan persaksian. Ini ikin di mana ikin? Hah? Oh, mati laptopnya. Ya subhanallah. Kalau misalnya dipanggil untuk iqamati syahadah, untuk menunaikan persaksian, maka ta'ayyanat alaihi, atau bisa juga tu'inat alaihi,
atau iqamati syahadatin ta'ayyanat alaihi. Seseorang dia lagi i'tikaf. Kemudian hakim memanggilnya, mengundangnya untuk mengadakan persaksian. Dia disuruh jadi saksi. Ya, jadi dialah orang yang bisa jadi saksi ketika itu. Ya. Au salati janazatin, atau dia diundang, disuruh untuk salat jenazah ta'ayyanat alaihi, yang diwajibkan atasnya. Ini kasus kedua. Au dafniha, atau dia disuruh untuk mengubur jenazah. Au hamliha, atau disuruh untuk mengangkat jenazah. Fa alaihi al-khuruj lidzalik, maka wajib atasnya untuk keluar demi itu. Ya. Ini ada beberapa kasus. Pertama, disuruh menjadi saksi di pengadilan, dipanggil oleh waliul amri yaitu hakim, maka wajib dia untuk meninggalkan i'tikaf sementara dan tidak dianggap putus i'tikafnya sesuai dengan kewajiban ini. Maka dia pergi ke pengadilan, entah pengadilan agama, pengadilan negeri, pergi sana. Ya. Atau kadang iqamati syahadah ta'ayyanat alaihi. Misal Pak RT yang nyuruh dia untuk menjadi saksi. Misalnya di kasus di warga ada suatu kasus yang mana antum tuh adalah saksi yang valid gitu. Ya. Maka karena ini suruhan perintah dari Pak RT atau warga yang memang antum adalah saksi yang valid gitu loh. Maka antum harus memenuhi undangan persaksian tersebut. Ya. Atau salat jenazah ta'ayyanat alaihi, yaitu antum diundang atau disuruh untuk mensolati jenazah yang memang harus antum lakukan. Ya, misal antum i'tikaf di Masjid Muhsinin. Ya. Ternyata ada warga yang wafat mungkin di Masjid Al-Iman atau di mana gitu. Namun tidak ada imam yang bisa mensolati jenazah itu. Melainkan antum yang kompeten untuk mensolatinya, memimpin sholat jenazah. Ya, maka karena antum muayyan di sini ditunjuk, makanya khalas. Atau mungkin itu keluarga antum yang wafat dan antum adalah kepala keluarga, yang mana yang mau gimana lagi, antumlah yang mengurus dan mensolatinya. Gitu kan? Ya, maka antum bukan membatalkan i'tikaf, tapi keluar dari masjid untuk hajat ini, bahkan kewajiban ini. Begitu. Ya. Au dafniha, atau mengubur anak misalnya, atau mengubur keluarga, atau mengubur orang yang memang ternyata antum yang kompeten untuk dafn, untuk menguburnya. Misalnya, ya, di kampung yang belum begitu mengenal syariat misalnya, dan antum dipandang di situ, daripada terjadi kebid'ahan, maka antum yang menyelesaikan semua ini, maka antum berkewajiban untuk melakukan itu, walaupun di masa i'tikaf. Ya. Au hamliha, atau memang antum disuruh untuk mengangkut mayit, yang mana sedikit yang mengangkut ini membutuhkan tenaga yang lebih dan antum harus melakukan itu, maka boleh melakukan. Maka dikatakan fa'alihil khuruj, alaihi berarti wajib atasnya untuk keluar dari area i'tikafnya menunaikan hal-hal ini, karena kewajiban untuk menunaikan hal-hal yang tadi disebutkan lebih kuat, akad asyad ta'kidan, lebih kuat, karena hal ini termasuk hak adami. Hak adami, i'tikaf itu ibadah hak Allah, dan melakukan amaliyah-amaliyah tadi, yaitu menjadi saksi, salat jenazah, ini hak adami, hak kemanusiaan. Bukan berarti hak Allah itu lebih rendah, bukan. Tetapi karena Allah Ta'ala itu maha baik, maka kadang-kadang hak Allah Ta'ala itu ditunda dulu untuk memenuhi hak manusia. Kayak misalnya Nabi SAW memerintahkan kita kalau misalnya lapar, ada makanan, udah tersedia, ya, la salata bihadratit ta'am. Tidak salat, jangan salat dulu dengan adanya kehadiran makanan dan antum lagi lapar seperti itu, maka hak antum penuhi dulu,
baru nanti hak Allah dengan salatnya itu. Begitu. Karena Allah Ta'ala maha baik. Taib. Wala yabtulu. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wala yabtulu i'tikafuhu bi syai'in min hadha ma lam yatuliz zaman li'annahu khurujun yasirun mubahun falam yabtul bihi al-i'tikaf. Di situ apa? Malam yatul az-zaman gitu. Sah enggak? Enggak ada harokat. Malam yatul az-zaman. Taib. Ahsan. لأنه خروج يسير مباح فلم يبطل به الاعتكاف كحاجة الإنسان. طيب قال رحمه الله ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان. I'tikafnya itu tidak batal dengan hal-hal yang tadi semua disebutkan selama tidak panjang zamannya. Maksudnya ya durasinya antum keluar jangan lama-lama. Kalau misalnya memang nggak ada makanan di masjid, antum keluar makan pecel ayam misalnya, kalau bisa bawa ke masjid, ya. Kalau bisa jangan makan di tempat pecel ayam, lama lagi itu, ngopinya, ya subhanallah masih ngopi, ya di luar lagi. Mungkin alasannya gini, Ustaz, kalau misalnya bawa pecel ayam ke masjid, ntar yang lain minta. Nah itu dia tuh masalahnya gitu kan, bukan ada doang yang lapar, yang lain juga pada lapar, itu cuma nggak ada fulus aja mereka, jadi takutnya diminta. Udah nggak usah mikirin, kalau bisa malah justru beramal ya. Kalau mikirnya kayak gitu malah ya, bahkan itu kan lagi i'tikaf. Kalau misalnya pas malam Lailatul Qadar misalnya dia bawa makanan lebih terus menunjang banyak jemaah yang memang sedang i'tikaf, itu subhanallah pahala besar loh. Makanya kemarin juga ngomongin panitia itu pahalanya besar. Panitia itu pahalanya besar. Dan dia bisa menjamak kepanitiaan servis sekaligus dia menjamak juga dengan i'tikaf. Iya, dia akan ini yang kembali kita segarkan lagi kesalahpahaman sebagian orang, terutama beberapa panitia yang futur kemudian nggak mau jadi panitia. Kalau Anda jadi panitia, Anda nggak bisa konsentrasi baca Quran. Betul, Anda paham itu, kita paham. Tapi mereka punya amalan, antum punya amalan. Kalau antum kompeten di kepanitiaan dan bisa ngurus i'tikaf yang orang-orang dengan baik, maka masya Allah pahala antum banyak. Gitu. Mungkin kan ngurusnya cuma listrik misalnya, terus kemudian makanan, minuman, kebersihan, itu semua kan menunjang dan itu bisa dilakukan di masjid. Tetap di masjid. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan para jemaah mu'takifin, dia mungkin keluar untuk membeli bahan makanan, ini mengolah itu, mungkin ya taib, tapi itu tidak memutus i'tikaf dia. Karena apa? Semua ini hajat. Kita sholat aja yang itu suatu wajib misalnya, kalau terus kita melakukan gerakan-gerakan di luar sholat karena hajat, itu boleh selama tidak berlebihan. Maksudnya selama tidak sengaja melebihi dari kapasitasnya. Kayak misalnya kalau kita lagi sholat jemaah atau sholat Jumat, kemudian ternyata ringtone nyala, gitu kan, mana lagu kan, habis itu raba-raba, ini kan gerakan, kemudian kita skip kita tolak, reject, ini gerakan semua karena hajat, maka ya udah nggak apa-apa lakukan, begitu. Ada anak kecil berisik di samping, ini ganggu banget anak kecilnya. Terus kita pegang tuh anak kecil supaya dia merasa ditegur gitu sama kita. Yaitu bukan gerakan sholat, di luar sholat gerakan seperti itu, tapi karena hajat, kepentingan. Begitu. Bahkan sebagian dari ulama mengatakan, kalau misalnya antum lagi sholat, kemudian tiba-tiba terkena najis, ya, entah mungkin ada binatang yang kemudian pup gitu dari atas gitu, taruh plek gitu, kena gitu, maka antum boleh keluar untuk membersihkan itu dan lanjut lagi sholat. Nggak dibatalin sholatnya, lanjut sholat. Padahal itu jalan kaki loh. Ya bisa seperti itu. Dan kemudian juga misalnya jemaah kadang-kadang lagi sholat, terus ada yang batal, depan batal. Antum jalan kan? Jalan itu bukan gerakan sholat, tapi untuk memenuhi kepentingan shaf berjamaah, begitu, ya.
Ya seperti itu. Itu fikihnya. Maka ketika itu hajat, maka insya Allah itu tidak membatalkan amalan. Nanti kan lakukanlah hajat tersebut sesuai kadarnya. Ya begitu.